Franchise film yang sudah bertahan lama seperti Alien-nya Ridley Scott kerap diuji resiliensinya. Kudu bisa ngikutin perkembangan. Jangan sampai genrenya stuck di situ melulu. Sementara juga harus tetap bisa memuaskan penggemar lama. Ini membuat film berada di posisi yang susah. Kayak waktu franchise ini try to dig deeper dengan bahasan filosofis tentang creation atau penciptaan, ya kan? Prometheus dan Alien Covenant jadinya malah dinilai aneh, berat gitu. Terlalu jauh mainnya. Nggak semua fans bisa mengapresiasinya. Padahal secara kualitas film itu nggak jelek, ya kan? Dunia alias role franchise Alien justru diperluas oleh film-film itu. Mungkin karena itu makanya Fede Alvarez membuat Alien Romulus kali ini kembali ke akar horornya. Langkahnya itu bukan tanpa kontra, ya kan? Karena Romulus juga dapat mixed reaction. Utamanya penonton bilang film ini terlalu mirip sama Alien yang sudah-sudah. Padahal menurutku sebenarnya Alvarez pengen ngasih sesuatu yang baru. Dia kayak pengen bikin gabungan dari elemen horor remaja yang sudah dia tahu dengan lore alien yang sudah kita semua kenal. Dia pengen nyiptain hybrid baru untuk franchise ini. Dan oh boy, dia memang literally bikin monster hybrid di film ini yang benar-benar seram. Alvarez berusaha membawa kesegaran dengan membuat cerita kali ini dari grup anak-anak muda, as opposed to grup pekerja ataupun grup ilmuwan dalam film-film alien sebelumnya. Ini menarik karena musuhnya tetap dibikin sama gitu, yaitu ya corporation yang lebih memprioritaskan alien berbahaya ketimbang manusia itu sendiri. Jadi ceritanya Rain dan saudaranya si Andy yang hobi bercanda garing ditolak untuk pindah dari settlement pertambangan tempat mereka sekarang. Dua anak muda ini pengen pindah, nggak muluk sebenarnya kepengenan mereka. Mereka tuh cuma mau ke tempat yang ada mataharinya. Beruntung ada satu kesempatan lagi. Di orbit sana ada stasiun luar angkasa yang tampaknya telah ditinggalkan. Rain dan Andy bergabung dengan teman-teman yang menemukan stasiun tersebut. Mereka sepakat untuk menggunakan stasiun itu cabut ke planet lain. Alien Romulus menjadi horror survival begitu Rain dan teman-temannya tiba di stasiun luar angkasa yang kosong tadi. Karena ada alasannya, stasiun bernama Romulus itu kosong, ditinggalkan. Karena Romulus basically adalah tempat perusahaan Weyland-Yutani beternak facehugger. Ya kan, mereka ingin melahirkan ultimate life form yaitu xenomorph. Di tangan dingin Alvarez, stasiun luar angkasa tersebut jadi set pieces horror yang bukan hanya super deadly, tapi juga jadi kayak maze dalam video game petualangan horror. Beberapa adegan dengan alien-alien itu memang tampak sebagai referensi terhadap adegan-adegan ikonik franchise ini. Kayak ada alien meledak keluar dari tubuh orang, ataupun ada yang terkurung di ruangan sempit bersama facehugger, ya kan? Bahkan shot-shotnya pun sengaja dibuat mirip dengan yang dulu-dulu. Ini makanya sebagian besar penonton pada bilang film ini terlalu banyak reka ulang adegan gitu. Alvarez memang did that, tapi paling enggak dia melakukannya dengan volume horror maksimal kali ini. More is more. Kayaknya ini prinsip si Alvarez dalam nanganin ini semua. Jadinya memang Alien Romulus ini seru. Survivalnya simple, ada ruangan dengan banyak alien, terus karakter harus survive, ya kan? Berbagai challenge dia kasih untuk karakter-karakternya. Ada yang ngingetin kita sama horror Alvarez terdahulu, Rain dan company harus nyari jalan keluar dengan diam-diam tanpa bersuara karena si facehugger ini buta. Tapi action set piece horror terbaik yang dipunya film ini hadir pada beberapa adegan setelahnya. Ketika Rain dengan peluru dan kemampuan menembak terbatas harus melumpuhkan sejumlah xenomorph dan dia menggunakan informasi tentang darah xenomorph yang bersifat asam dan sistem gravitasi yang ada di pesawat itu untuk membalikkan situasi menjadi menguntungkan baginya. Ini taktik yang jenius tapi juga adegannya tertranslasi sebagai visual yang sangat ciamik ke layar. Ngasih momen survival yang intens yang benar-benar baru, benar-benar fresh. Orang sering bilang zaman sekarang tuh udah nggak ada lagi yang original. Semua sudah di-recycle sedemikian rupa. Semua sudah saling mereferensikan gitu kan. Apalagi tentu saja kita semua bikin karya terinspirasi dari orang lain. Dan kita harus pay respect ke sana. Aku antara setuju dan tidak setuju dengan pernyataan tersebut. Mungkin memang dari setelah sekian banyak film, setelah sekian banyak cerita dari berbagai media storytelling, mungkin memang sudah tidak ada lagi cerita yang benar-benar baru. Tapinya lagi menurutku, originalitas atau kebaharuan itu bukan exactly datang dari tema atau tentang apa ceritanya, melainkan dari sudut pandang yang diangkat.
Satu film bisa membahas tentang hal yang sama, misalnya sama-sama tentang pesawat yang di dalamnya berisi alien yang meneror awak. Nah, tapi cerita tersebut akan jadi berbeda kalau diangkat, dibidik dari sudut pandang yang berbeda gitu. Rain di sini memang cetakannya sama kayak si Ripley, ya kan, sama-sama cewek yang jadi jagoan saat keadaan memaksa. Teman-teman Rain, cetakannya memang serupa dengan karakter-karakter di horor remaja misalnya. Ada yang sok keren tapi ternyata cupu, ada yang teriak-teriak annoying, lakuin tindakan bego gitu kan. Tapi yang bikin film ini hidup dan less kayak cetakan pabrik adalah sudut pandang dua tokoh sentralnya, Rain dan saudaranya Andy. Dinamika mereka mengangkat film ini jadi hati yang bikin film ini jadi grounded dan menarik untuk disimak. Lebih daripada sekedar survival alien dari lensa horor maksimal. Aku suka cara film ini ngehandle relasi Rain dan Andy sebagai sajian utama, tapi tetap tidak menghambat pace horornya ataupun bikin film jadi terbebani oleh bobot mereka. Aku suka gimana film work around the story sehingga masuk ke dalam cetakan dan luar dunia alien itu sendiri. Hubungan mereka juga tergambar dalam judulnya karena Romulus refer juga kepada dua saudara dalam mitologi, yaitu Remus dan Romulus yang dibesarkan oleh serigala, dan nanti Romulus harus membunuh Remus. In sense, dia harus meninggalkan saudaranya tersebut. Nah, jadi si Andy ini sebenarnya bukan saudara Rain, melainkan dia adalah android atau makhluk sintetik yang sudah dianggap saudara oleh Rain. Robot dia nih. Dia tuh robot diprogram untuk melakukan apapun asal Rain senang. Nah, ini berbuah konflik dramatis tatkala tempat baru yang ingin mereka tuju tersebut ternyata tidak memperbolehkan ada android. Jadi Rain terpaksa harus ninggalin si Andy nanti. Rencananya gitu. Sedih ya tentu saja. Lalu masalah semakin pelik tatkala kejadian di stasiun membuat Andy tanpa sengaja terprogram ulang. Dan kini misi utama yang dia terprogram kepada dia itu jadi sama misinya dengan android jahat di pesawat itu, yaitu mengutamakan kepentingan perusahaan. Yang berarti bagi Andy kini keselamatan Rain dan teman-temannya sudah bukan prioritas utama lagi. Momen paling nyes datang ketika Rain marah kepada Andy. Ya kan, saat itu Andy menutup pintu sehingga hampir membuat temannya ketinggalan di belakang di ruangan penuh facehugger. But as soon as dia protes soal jangan ninggalin teman, kita bisa ngeliat tuh realisasi menjejak di air muka si Rain. Bahwa dia sendiri hampir melakukan hal yang sama kepada Andy. Dia ingin ninggalin Andy di pesawat. Ini kan semacam momen pembalikan yang menohok. Dan meskipun saat itu kita tahu Andy sudah keprogram jadi jahat, feelingnya tetap kena. Karena kita bisa merasakan Rain dan Andy udah kayak saudara beneran. Jangankan saudara, nggak ada orang yang ingin ditinggalkan. Nah, inilah tema film sebenarnya, gagasannya. Sekaligus itu juga adalah testament dari betapa kerennya penampilan akting mereka. Kelly Spaney, always mencuri hati. Dia buktiin betapa versatilenya penampilan aktingnya di film ini. Sebagai Rain, dia jadi cewek jagoan yang harus survive dari monster mengerikan, sementara juga memendam banyak perasaan. Dia believable jadi tough girl. Padahal mukanya tuh kayak muka anak baik-baik gitu. Kayak Shailene Woodley saja di film To Catch a Killer tahun kemarin, dia jadi polisi, aku masih belum sold out, masih belum percaya dia tuh benar-benar polisi gitu. Tapi Kelly di sini, wah, benar-benar deh. Terus David Johnson. Ini nama yang belum pernah aku dengar sebelumnya. Tapi setelah melihat dia sebagai Andy di film ini, aku berharap bakal lebih sering mendengar namanya lagi di film-film ke depan. Karena yang di-achieve-nya di film ini tuh bukan perkara gampang. Dia ngasih penampilan yang emosional sebagai android yang datar gitu. Kita bisa percaya bahwa ada something more pada android ini. Bahwa mungkin saja dia yang lebih mendekati makhluk sempurna, manusia sempurna yang dicari oleh korporat itu. Itu saking kompleksnya acting dan karakter si Andy. Mungkin film memang ngeset Rain dan Andy sebagai sesuatu yang lebih besar untuk sequel mungkin. Karena, dan sayangnya ini jadi poin kelemahan film buatku, bahasan konflik Rain dan Andy terasa selesai early. Ya kan, film kembali ke bagian survival, melawan si makhluk hibrid yang mengerikan, yang bikin jadi mimpi buruk. Tapi permasalahan mereka sebenarnya soal gimana mereka di tempat baru yang tidak menerima android, gimana mereka menghandle itu gitu, seperti sengaja disimpan untuk berikutnya. Karena nggak ada development yang benar-benar drastis dari dinamika Rain dan Andy, kecuali 1-2 momen yang nunjukin mereka tuh berubah menjadi lebih baik. Secara garis besar sebenarnya mereka ini kayak kembali ke posisi semula dalam plot cerita. Nah, menurutku film ini memang berkembang ke arah yang sedikit berbeda dari masalah yang diangkat di awal.
Aku terhibur film ini ngasih horror survival maksimal, tapi mungkin arahan ke sini tuh baiknya bisa lebih tegaskan lagi di awal-awal film. Ya, masih dominan terasa kayak cerita tentang Andy dan Rain yang bersama-sama ke tempat yang baru. Bukan tentang survival mereka gitu. Satu lagi arahan film ini yang menurutku agak jadi bumerang adalah soal practical effect dan CGI. Alien Romulus, just like any other great horror, mengutamakan pada efek praktikal. Ini bagus, kreatif. Tapi tentu saja penggunaan CGI sebagai enhancement masih diperlukan, dan ini kita maklum. Tapi, sama seperti ceritanya sendiri yang tentang corporate dengan keputusan yang bikin kita angkat alis perkara ethical question, film ini pun mengangkat pertanyaan etis yang sama. Karena film ada menggunakan CGI untuk karakter android dengan wajah Ian Holm, aktor yang telah meninggal, yang di film Alien pertama dia berperan sebagai android juga, android corporate-nya juga, yang sifatnya sama basically dengan android corporate di film ini. Ini kan jadi pertanyaan, kenapa kok disamain wajahnya gitu? Seberapa besar kepentingan si android itu tuh wajahnya harus sama, padahal dia android yang berbeda namanya gitu. Bagaimana pendapat kalian tentang ini? Apakah yang dilakukan film ini sebenarnya terjustify dalam konteks filmnya? Dalam artian ada alasannya kenapa wajah mereka tuh harus sama gitu? Atau ya gimana gitu? Apakah mungkin it's okay karena ada persetujuan dari keluarga si Ian Holm atau gimana? Silahkan share pendapat kalian di komen. Secara timeline, film ini sebenarnya bisa dibilang sebagai sequel langsung dari Alien original. Referensi dan elemen yang menyambungnya pun disebar oleh film ini. Beat-beat cerita dan adegannya mirip juga dengan alien-alien lain setelahnya. Cuma memang kali ini arahannya ada dalam lensa horor maksimal, membuat film ini work out greatly sebagai hiburan yang menegangkan. Karakternya kini dalam perspektif anak muda, dan yang dititik beratkan oleh film ini sebagai tema adalah soal keluarga untuk tidak saling meninggalkan. Center dinamika antara Rain dan saudaranya Andy jadi hati yang mengelevate dan pada fungsinya nanti menggroundedkan cerita. Yang bikin dia jadi lebih dari sekedar tontonan yang mirip sama Alien yang dulu-dulu. Nah, menurutku harusnya film ini bisa ngasih bahasan yang lebih dramatis lagi terkait konklusi Rain dan Andy, alih-alih seolah selesai tapi sebenarnya lebih mirip mereka tuh didamaikan gitu aja dulu gitu, karena mungkin mau ada sequelnya nanti. Aku berikan 6,5 dari 10 bintang emas untuk Alien Romulus. That's all we have for now. Jangan lupa hit like dan subscribe supaya ketinggalan review-review dan playthrough lain. Kunjungi mydersit.com untuk review yang lebih detail, atau kalian bisa kunjungi store mydersit di ciptoloka.com. Ada banyak kaos dan pernak-pernik custom yang unik, mulai dari film, musik, game, hingga wrestling. Thanks for watching. Remember in life, there are winners and there are losers.